Jamu merpati giring keras. Cara membuat jamu merpati agar giring keras. Jamu merpati giring keket. Ciri-ciri merpati tinggi setut kencang. Ciri-ciri merpati terbang tinggi stabil. Nih. Habis ini merpati masuk. Nih, kawin teman-teman. Ngebom. Lost door, gambir. Woi, turun semua. Wih. Belantong. Oke, ini ada kelabu telampit, giringnya super keket ya. Nyabet. Orok. Hei. Nih. Wih. Turun. Wih. Wih, kenceng banget, ngebul, ngebom. Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Gufron di channel Alay Merpati. Jadi di video kali ini saya bikinkan tutorial cara memilih merpati yang bagus. Ciri-ciri burung merpati tinggi, terbang tinggi stabil, ciri-ciri merpati tinggian. Sebelum lanjut videonya, buat teman-teman yang baru nonton video saya, silahkan gabung, pencet tombol loncengnya supaya teman-teman selalu dapat notif dari semua video saya. Buat teman-teman yang ada pengalaman burung merpati, komen aja di kolom komentar buat motivasi kita semua. Buat sahabat-sahabat merpati dimanapun berada, semoga sehat selalu. Di video kali ini saya bahas burung merpati tinggi ya. Ciri-ciri merpati tinggi. Ciri-ciri burung merpati tinggian. Buat teman-teman yang ada pengalaman seputar burung merpati, komen aja di kolom komentar. Perawatan merpati, jamu merpati giring, merpati lenjeh, merpati beranca, tutorialnya ada di bawah video ini. Tinggal teman-teman simak video ini sampai habis supaya nggak ketinggalan informasi dari saya dan informasi dari teman-teman semua sahabat merpati. Di video kali ini saya nggak ada maksud menggurui, saya hanya berbagi pengalaman selama saya beternak burung merpati, selama saya melatih burung merpati. Untuk merpati yang pertama ada merpati metris ya, bule, warnanya bule telampit ya, metris bule telampit. Bentuk merpati atau bentuk badan keseluruhan ya seperti ini, pinggangnya ramping. Ciri-ciri merpati bawahnya kasar tembak keras, punya bulu ekor yang nutup ya, seperti sendok juga ada. Yang paling penting kita pilih yang nutup. Jumlah bulu ekor rata-rata untuk merpati biasa jumlah bulu ekornya 12. Tapi kalau ada yang 13 kita tetap latih nggak apa-apa. Kalau saya sendiri menghindari jumlah bulu ekor yang 14. Karena apa? Terlalu megar seperti burung kipas kalau jumlah bulu ekor 14. Bulu lar ya. Untuk poin pertama, merpati terbang tinggi. Bulu larnya lebar-lebar, batang lidinya gede-gede, ujung bulu larnya ada yang bulat, ada yang lancip. Kalau yang cepat stabil, dilatih cepat stabil ini ujung bulu sayapnya bulat-bulat seperti ini ya, bulat-bulat, lebar-lebar, bulat-bulat, bulu sayapnya bulat-bulat, lebar-lebar. Pegangan badan merpati yang bawahnya kasar cenderung berisi ya, kenyal, berisi, lentur ya, berisi nggak ngapas. Matanya mata kuning, mata jagung ya. Paruhnya runcing. Ciri-ciri burung tinggi turun atas kepala, paruhnya runcing, tipis, nggak terlalu panjang atau terlalu pendek. Hidung ada dua macam, tebal dan tipis, sama-sama bagus. Hidung itu karena bawaan dari indukan juga ya. Ada yang tebal, ada yang tipis. Kalau saya sama-sama bagus. Karena untuk zaman modern ini banyak burung disilang-silang, ada bentuk kepala lonjong, lancip, kotak, bulat, itu memang bawaan dari indukan. Seperti giring keras bawaan dari indukan. Mata merpati ya, tes mata merpati yang bagus, kita cukup pandang mata merpati. Kalau wajah kita, badan kita ada di titik hitam, berarti matanya normal ya.
ya. Itu saja. Mata kuning, mata jagung, mata asem, mata hitam, mata air, mata putih, pilo air, semua saya rawat, ada di kandang saya nggak pilih-pilih. Saya nggak ada istilah mata ini diterbangin menslokan, mata ini diterbangin nggak kuat panas, nggak ada istilah seperti itu. Merpati tergantung awal mula dilatihnya. Tujuannya kedepannya buat lomba merpati atau sekedar hiburan ya. Kalau ada bahan merpati kolong yang dilatih prospek kedepannya buat lomba, berarti kita harus melatih burung merpati dari bahan sampai jadi player, dilatih di jam-jam panas, jam-jam lomba. Supaya apa, merpati nggak akan kaget dengan kondisi yang sangat terik ya. Merpati yang dilatih sore hari sampai jadi player cenderung kaget, cenderung tenaganya habis waktu dilombain pas cuaca panas ya. Karena merpati yang diterbangin jam 5 sore misalkan kuat 10 kali terbang setar ngolong ke betina, pas lomba di jam panas langsung kaget teman-teman. Itu benar-benar nyata, langsung kaget. Ada yang ngebuang, ada yang tenaganya habis ya. Ada yang muter-muter tambah tinggi karena nggak biasa terik matahari teman-teman. Seperti itu. Untuk faktor-faktor burung turun ke atap, turun ke pohon itu banyak. Pertama, merpati giringnya kurang bagus tetap diterbangin ya. Apalagi player. Kalau saya sendiri player ya, giringnya kurang bagus, memang benar-benar kurang bagus, nggak akan saya bawa ke lapak, nggak akan saya terbangin. Karena hanya merusak burung. Untuk 20% memang burung giringnya kurang bagus tetap ngolong bisa ke betina. 80%-nya itu nggak bisa, malah bisa jadi rusak teman-teman. Malah bisa ngebuang, jepat ya. Yang biasanya tinggi turun, ngebuang, jepat karena giring kurang bagus diterbangin. Ya seperti itu. Lanjut, burung turun ke atap, turun ke pohon. Faktornya pertama burungnya kurang fit ya, kita nggak ngeh, tetap diterbangin. Misalkan burungnya kurang fit, pilek, kepalanya pusing, kita nggak paham, merpati diterbangin malah mencelok ke atap, turun ke pohon. Itu seperti itu ya. Merpati player ganti betina baru juga ngaruh, karena adaptasi dengan betina baru biasanya nggak cukup satu giringan atau satu buangan telur ya. Minimal 3-4 buangan telur baru menyatu dengan betina baru. Seperti ganti joki baru juga pengaruh. Yang harusnya tinggi turun ngebuang. Ganti betina baru juga seperti itu. Ya kelihatannya giring keras banget ya. Pas digeber malah nggak turun, itu banyak itu. Jadi pas ganti betina baru memang giringnya keras banget. Tapi pas finish ke lapak yang harusnya tinggi turun ya, malah ngebuang atau jepat. Itu banyak karena memang merpati belum menyatu. Oke, jadi seperti itu. Bahu kita pilih yang tebal ya, bagian ketiak kita pilih yang tebal. Capit udang kita pilih yang lurus tebal renggang keras. Untuk merpati kolong meja saya seperti itu, pilihnya lurus tebal renggang keras. Dari manis saya ada di tengahnya. Kalau untuk kolong bebas, saya pernah melatih burung player kolong bebas, saya latih di lapak meja. Sasanya memang kenceng, kadang ke betina, kadang ke tanah. Tapi merpatinya setelah saya pegang capit udangnya itu rapat, lunak teman-teman. Ya. Jadi untuk kolong bebas, capit udang bentuk apapun masuk. Yang penting burung punya sifat tinggi turun. Lanjut saya ambil burung lagi, ini ada burung silver. Bulu ularnya lebar-lebar banget, bulu ularnya lebar-lebar sekali, batang lidinya gede-gede, ujung bulu ularnya lentur, ujung bulu ekornya lentur, bentuk ekor nutup, pinggang ramping, tulang dada kita pilih yang benar-benar dari depan tembolok besar teman-teman, bawahnya kasar kalau turun. Pegangan badan benar-benar berisi, nggak ngapas, nggak ngapas intinya ya, nggak ngapas, intinya berisi. Yang bawahnya kasar seru, bawahnya kencang. Bulu
ularnya lebar-lebar, batang lidinya gede-gede. Bahunya tebal ya, bahunya tebal, bagian ketiak tebal, pinggangnya ramping. Oke, untuk warna merpati ya, saya nggak pilih-pilih warna merpati, juara nggak memandang warna, merpati bagus nggak memandang warna. Jadi merpati belantong saya rawat, ada merpati yang beli, ada merpati yang hasil ternakan, warnanya kan nggak harus sama ya. Saya tetap rawat, karena memang saya lebih cenderung ke kinerja burung. Juara nggak memandang warna, merpati bagus nggak memandang warna. Silahkan teman-teman bisa simak lomba-lomba burung merpati. Yang juara nggak selalu satu warna, nggak warna megan saja, nggak warna kelabu saja. Pasti ada yang belantong, ada yang hitam, ada yang blorok ya, bisa juara. Juara nggak memandang warna, merpati bagus nggak memandang warna teman-teman. Beda dengan waktu SD. Saya masih anak-anak, saya hanya suka warna. Bisa digarisbawahi ya, saya hanya suka warna. Jadi saya pas waktu itu belinya warna belantong. Saya suka merpati warna belantong. Saya nggak paham merpati kolong waktu itu, waktu masih anak-anak ya. Beda dengan zaman sekarang modern. Saya pas sekarang ini mainnya burung kolongan, jadi saya lebih ke kinerja burung, nggak pilih-pilih warna burung. Ada dua macam bentuk bulu, kasar dan halus nyutra ya. Bentuk bulu kasar dan bentuk bulu halus nyutra sama-sama saya rawat, sama-sama bagus. Di kandang saya bentuk bulu kasar dapat jagungan, bentuk bulu halus nyutra dapat jagungan. Seperti bentuk kaki kering dan basah sama-sama bagus. Ini kering banget ya, bentuk kakinya kering banget, bersisik. Oke, jadi sama-sama bagus. Di video kali ini saya jualan bahan merpati kolong. Lokasi saya Purwokerto, Jawa Tengah ya. Bantu kirim-kirim keluar kota. Buat teman-teman yang berminat, komen aja di kolom komentar. Ini ada bahan merpati megan. Bulu ekor masih saya gunting ya, potong dengan gunting. Belum saya cabut. Bulu piyik sisa 4. Ini positif jantan. Untuk lokasi saya sendiri Purwokerto, Jawa Tengah. Facebook saya bisa melalui inbox ya. Facebook saya ada di sini nih. Pasti saya cantumin di sini. Facebook ya. Facebooknya sama dengan channel ini. Nama Facebook. Tinggal inbox ya. Buat teman-teman yang berminat tinggal melalui inbox. Facebook saya di sini. Yang pengikutnya itu 7 ribuan ya. Bukan yang halaman, tapi yang Facebooknya. Yang pengikutnya 7 ribuan. Teman-teman tinggal ikuti Facebook saya di sini. Nama Facebook saya di bawah ini. Pakai ring teman-teman ini. Nomor WhatsApp saya, nama channel ya, Ale Merpati Channel. Ada lagi gambir. Nama ini bukan nama channel, nama desa saya. Cuman sama-sama pakai WhatsApp saya. Gambir positif jantan. Sama ini bulu ekornya saya potong, nggak ada bulu ekor ya. Bukan nggak ada ya, saya potong separuh. Bulu piyik, bulu ular piyik sisa 3. Positif jantan. Buat teman-teman yang berminat, komen aja di kolom komentar, bisa melalui inbox Facebook saya ada di sini. Buat teman-teman yang tanya-tanya burung merpati, tutorial burung merpati, tinggal cek video-video di bawah video ini di beranda. Merpati giring, merpati lenjeh, merpati bekur, jamu merpati, merpati sakit ya. Video tutornya ada di bawah video ini. Buat teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir, saya ucapkan terima kasih. Salam satu hobi, sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.